Baku dapat ulang Nenyong Viano. Nah, di video kali ini kita akan menyampaikan kurang lebih hasil kerja keras kita di Australia. Buat yang baru nonton, kita itu artinya gua atau saya karena gua dari Manado. Jadi memang di konten-konten gua selalu ada sisipan atau unsur-unsur Manado lah, kira-kira seperti itu. Ini bukan clickbait. Seperti yang kalian sudah lihat di judul dan thumbnailnya. Ini nyata apa adanya dan nanti akan diberikan pembuktian beserta penjelasannya. Oke? Pencapaian ini saya berhasil raih setelah bekerja selama 1,5 tahun di Australia. Well, sebenarnya nggak 1,5 tahun sih, karena kan gue sempet pulang juga ke Jakarta dan ke Manado. Itu kurang lebih selama 6 mingguan. Dan sempet liburan juga ke Bali sebelum pulang ini. Yang kalau di total semuanya ya hampir 2 bulan lah gitu. Jadi sebenarnya total bekerja di Australianya itu nggak 1,5 tahun, tapi 1 tahun 3 bulan. Cuma biar menyampaikannya gampang, lebih enak ngomongnya, jadi anggap aja 1,5 tahun lah. Nah, selama 1,5 tahun ini itu gua bekerja di berbagai tempat dengan berbagai profesi. Gua pernah bekerja sebagai ojek online. Untuk ojek online kalau di sana itu biasanya makanan aja, jadi GoFood aja atau GrabFood aja kalau di sini. Kemudian jadi loper koran juga pernah. Jadi basi itu kalau bahasa gampangnya kata Google tuh cleaner gitu. Basi itu istilah khusus di bar atau restoran. Jadi orang-orang yang membantu bartender atau yang asisten atau office boy apapun itu istilahnya itu disebut basi gitu. Kayak office boy. Kalau office boy kan di kantor. Nah, kalau di bar itu namanya basi. Kemudian jadi bartender juga di bar dan klub yang sama. Kemudian bongkar pasang event, ada juga jadi kuli angkut, jadi buruh, peternak, khususnya merah sapi, dan yang terakhir gue jadi forklift driver. Ini semuanya selalu gue dokumentasikan. Kalian bisa lihat di video-video gue sebelumnya atau ya buat viewers loyal gue sudah tahu lah bagaimana kerasnya Australia, kira-kira seperti itu. Dan buat pekerjaannya tidak gue jelaskan secara detail di sini. Nanti gue janji akan buat video lain yang menjelaskan satu-satu pekerjaan gue secara detail, mulai dari tempat, job desk, dan bahkan penghasilannya. Kenapa kerjaan-kerjaan kotor, kasar, kerjaan fisik seperti ini memungkinkan untuk membawa lu hingga menjadi miliarder? Jawabannya karena UMR di Australia cukup tinggi. FYI, UMR di Australia itu sekarang ada di Rp240.000 per jam. Jadi ya kalian kali sendiri aja. Kalau sehari kerja 8 jam berarti 240.000 kali 8, angkanya ada di sini. Nah, sebelum lanjut, seperti yang tadi gue bilang tadi, ini bukan clickbait dan ada pembuktiannya. Dan gue akan buktikan di sini. Jadi kalau di Australia itu, pendapatan kita itu semuanya tercatat di dalam satu aplikasi. Aplikasi kantor pajak lah gampangnya. Nah, di aplikasi ini itu ya kalian bisa lihat pajak yang kalian bayarkan, jumlah penghasilan kalian, dan seterusnya. Nah, karena konten ini soal penghasilan yang hubungannya sama miliarder, maka kita akan bahasnya ke situ aja, ke penghasilan. Dan gue masih bisa akses aplikasi ini dan gue akan memperlihatkan ke kalian jumlah penghasilan yang gue dapatkan selama di Australia. Kalian bisa lihat. Totalnya kurang lebih sekitar 1,1 M. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semudah itu kerja di Australia, kerja keras gitu ya, kemudian langsung memetik hasilnya? Gue akan bahas tahapan-tahapannya ya, dan kalian nilai sendiri mudah atau tidak. Kalau buat gue, jujur aja tidak mudah. Tahapan pertama, proses yang gue lalui, pre-arrival Australia. Jadi sebelum sampai di Australia. Kendala gue yang pertama adalah bahasa Inggris. Gue bukan siswa yang pandai bahasa Inggris, bahkan jauh dari kata pandai, bodoh gue bahasa Inggris. Bisa dikonfirmasi ke teman-teman gue yang satu sekolah sama gue, dan ini sudah pernah juga gue buat kontennya. Kenapa gue tiba-tiba bisa bahasa Inggris, kalian bisa lihat di situ. Tapi inilah bagian dari perjalanan gue. Gue memulai untuk mau bertumbuh, mau investasi waktu belajar bahasa Inggris. Dan mungkin terlihat mudah, tapi sebenarnya kalau gue boleh jujur, pencapaian yang gue sampai saat ini itu dilihat bukan dari 1,5 tahun di Australianya, tapi dari bahkan jauh sebelum itu. Salah satunya ini, bahasa Inggris. Itu kendala gue. Yang kedua, informasi. Nah, banyak sekali dari kita yang sebenarnya itu punya potensi, tapi kurang informasi atau bahkan malas mencari informasi.
Nggak semuanya, tapi ada. Gua pun termasuk dulu gue pun termasuk salah satu yang ya udahlah tunggu aja informasi datang sendiri. Ternyata tidak bisa seperti itu. Dan buat gue ini bagian dari perjuangan karena gue mencoba merubah habit yang jelek. Gue mulai aktif dalam organisasi, ya gue mulai mau cari informasi entah itu dari teman satu organisasi atau dari teman satu lingkungan atau bahkan cari-cari sendiri di internet. Dan long story short, akhirnya gue berhasil dapat informasi soal Australia ini, soal WHV. Uniknya pertama kali gue dapat informasi ini tahun 2019. Waktu itu gue masih pasang surut lah. Ini coba nggak. Karena memang pada saat itu gue ada rencana lain untuk S2 di Belanda waktu itu. Cuma gagal karena kendala dana. Nanti akan gue bahas detailnya, nggak mungkin gue bahas semuanya detailnya di sini. Nanti jadi film bioskop nanti 2 jam. But anyway, informasi itu salah satu bentuk perjuangan untuk bisa jadi miliarder, jalur buruh. Nah, dan ya seperti yang kalian tahu, 2019 kemudian 2020 itu COVID. Jadi ya sudah jelas, selain kendala dana, ditunda-tunda juga akhirnya keburu COVID. Semuanya jadi ribet, akhirnya ya gue membatalkan untuk S2. Tapi tidak bisa langsung ke Australia. Karena itu, border ditutup dan sebagainya. Nah, kemudian gue ikut akhirnya Pertukaran Pemuda. Pertukaran Pemuda Indonesia-Australia, ini programnya Kemenpora, bekerja sama dengan pemerintah Australia, Department of Trade and Foreign Affairs, atau biasa dikenal dengan DFAT. Ya, ini harusnya program offline, tapi ya karena COVID jadi online. Dan ini adalah salah satu motivasi saya untuk pergi ke Australia sejujurnya. Selain dari segi pendapatan atau finansial, ya ini juga karena kayak ini udah ikut program Indonesia Australia kok nggak pernah pergi ke Australia nih, jadi pengen juga. Ya long story short, saya tetap mencari informasi sampai pada akhirnya dibuka kembali bordernya dan bisa apply working holiday visa. Nah, inilah bagian dari perjuangan menurut gua, yaitu mencari informasi. Dan nggak harus ke Australia, bahkan nggak harus ke luar negeri, bisa jadi di dalam negeri, ya sebenarnya kita bisa berkembang apabila dapat informasi yang tepat. Dan informasi ini itu lebih baik mencari daripada menunggu. Kira-kira seperti itu dari pengalaman gua. Kemudian, struggle yang ketiga, dana. Nah, dana ini adalah salah satu syarat untuk apply visa WHV atau Working Holiday Visa. Jadi di salah satu syaratnya itu harus ada dana sebesar 5.000 Australian dollar di rekening. 5.000 itu sekitar 50 sampai 53 juta, tergantung kursnya ya. Dan ya meskipun gua bukan orang yang struggle banget, tapi saya tidak punya excessive privilege. Jadi privilege-nya ya bisa ditaker lah gitu ya. Ya itu terbukti dengan tidak jadinya saya S2 karena kendala dana. Jadi mencari 50 juta itu pun tidak mudah buat saya. Dan saya berhasil dapat ini dari hasil meminjam sebagian besar dari teman. Dan ini salah satu PR kalian juga untuk jadi orang yang dapat dipercaya. Dan ya kalau bisa genuine dengan orang lain. Agar supaya ketika kalian butuh bantuan atau bahkan kalian nggak minta bantuan pun orang dengan sukarela kasih bantuan. Dan itu yang ya beberapa kali terjadi di gua. I wouldn't say myself orang baik, ya gue biarin aja orang menilai. Tapi ini adalah salah satu kejadian yang gue rasakan. Dampak dari genuine ke orang lain gitu. Karena intermezzo aja gue punya prinsip hidup, gue tidak mau merugikan orang lain. Itu aja sih. Nah kemudian ini ada struggle yang personalized, artinya cuma gue yang merasakan. Sebenarnya nggak cuma gue, tapi belum tentu semua orang merasakan. Ini pernah gue upload juga di Instagram, maksud gue di YouTube. Kalian bisa cek. Di sekitar tahun 2021, saya memiliki masalah mental health. Dan lagi-lagi saya tidak akan bahas detail, silahkan lihat aja videonya. Dan itu cukup struggling pada saat itu. Ya menurut gue ini bagian dari perjuangan sih. Nah buat kalian-kalian yang sedang ada di dalam situasi yang sama, atau ya mungkin ini berguna juga kalau nanti kalian ada di situasi ini. Karena kita nggak tahu, gue pun dulu orang yang cukup skeptis terhadap mental health, kayak orang yang anxiety, ngapain dipikirin sih? Ya udah nggak usah dipikirin gitu. Turns out I got it myself, yang out of nowhere. Gue nggak tahu masalahnya apa, tiba-tiba korslet aja nih otak. Yang mau coba gue sampaikan sedikit aja, ini works buat gue. Stop putting too much expectation on yourself. Karena pada saat mengalami itu, gue pengen cepet-cepet pulih. Dan ya percaya nggak percaya, itu out of our control. Yang kena
mental illness pasti tahu itu ya buat orang yang normal itu mudah untuk dikontrol, tapi buat orang yang kena depresi misalnya atau disorder yang lain itu out of their control. Dan gue waktu itu pressure myself untuk gue mau cepet sembuh, gue mau 1 minggu sembuh, gue mau 2 minggu sembuh, paling lama sebulan sembuh gitu. Itu ya pada akhirnya begitu tidak ada progres dalam 1-2 minggu gue kecewa. Yang membuat gue membaik secara cepat itu ketika gue mulai tidak menaruh ekspektasi apa-apa. Gue waktu itu mikirnya ya mungkin gue akan seperti ini selama 20 tahun. That's alright, that's fine. Nah, justru pada saat itulah gue menghargai proses dan progres-progres kecil. And it helps me a lot. Lagi-lagi fullnya dibahas di konten yang tadi gue sampaikan. Lanjut, sekarang tahap arrival atau sampai di Australia. Setelah masalah-masalah tadi terlewati, visa keluar dan berangkatlah ke Australia. Oh by the way, untuk visa working holiday ini sudah gue bahas juga di konten lain, jadi gue gak akan bahas lagi detail di sini. Ini gue fokus ke perjalanan gue aja, jadi miliarder jalur buruh. Kira-kira seperti itu. Bisa dicek video-video lainnya. Nah, setelah sampai di Australia tentunya tidak langsung kerja. Ini adalah tahap before working. Jadi sebelum kerja itu ada tantangan-tantangan yang gue personally experience. Yang pertama adalah soal akomodasi. Nah, soal akomodasi ini gue pertama sampai itu tinggal di hostel. Itu satu kamar isinya berapa? 12 orang kali. Dan salah satu alasan kenapa gue milih hostel sebagai tempat tinggal gue di awal, nggak langsung ke rumah gitu ya. Karena pada saat itu akomodasi rumah atau apartemen atau apapun itu yang gue cari itu memiliki minimum stay. Nah, gue nggak mau berkomitmen selama itu karena gue kan belum tahu mau kerja di mana. Kalau misalnya kita ambil gambaran misalnya di sini aja deh. Kalau misalnya kalian ngekos di Bogor terus kalian iyain untuk ngekos 1 bulan. Minggu depan kalian dapat kerjaan, ternyata tempat kerjaannya di Malaysia. Wah, kejauhan. Di Jakarta misalnya. Itu kan buang-buang waktu kan di perjalanannya. Tinggal di Bogor kerja di Jakarta itu mungkin pulang pergi total waktunya kurang lebih udah 2-3 jam habis di jalan. Nah, gue nggak mau itu terjadi. Kenapa? Karena ya tujuan gue ke Australia adalah gue mau kerja sekeras mungkin. Gue mau berusaha, udah punya mindset untuk komit benar-benar memaksimalkan waktu untuk mencari pundi-pundi. Dan buat gua, waktu ini yang tadi gua bilang 2-3 jam di case ini itu bisa dipakai untuk selingan kerja gitu. Sayang banget kalau cuma habis di jalan. Kayak contohnya ya itu yang gue bilang tadi, gua pernah ngojol, kemudian pernah jadi loper koran juga. Ya pada akhirnya waktunya gua isi dengan ini, gitu, dengan pekerjaan-pekerjaan ini. Nah, kemudian yang kedua, tahap cari pekerjaan. Pada saat itu ini gue ngerasa banget. Gue sampai di Australia itu memang banyak yang sudah gue persiapkan di Indonesia. Soal dimana gue mau apply kerja atau mencari kerja. Dari hari pertama gue di Australia, itu gue langsung gas cari kerja. Dan ya gue bener-bener mencari kenalan gue, entah kenalan di Australia dari pertukaran pemuda tadi, ataupun kenalan teman-teman yang pernah kuliah atau kerja di Australia. Yang pernah kerja kayaknya nggak ada. Yang pernah kuliah, terutama di kota Melbourne ya, karena ya gue ke Australia ke kota Melbourne. Itu gue cari non-stop, termasuk gue cari sendiri. Nah, ini berbuah hasil nih. Gue dapat pekerjaan pertama dari teman gue yang memang tinggal di Melbourne, orang Australia. Ini adalah kerjaan itu basi atau bartender di bar yang tadi sudah gue jelaskan. Jadi sebagai cleaner, kemudian dipromosikan sebagai bartender. Kemudian gue dapat kerjaan juga, ini di awal-awal ya, gue dapat kerjaan juga sebagai kuli angkut di logistik. Jadi yang ya angkat barang, pindahin gitu-gitu. Ini dari teman gue yang pernah kuliah di Melbourne. Nah, kebetulan informasi aja, pas gue masih di Melbourne, dia sempat ke Melbourne lagi dan kita sempat ketemu. Kemudian kita sempat buat konten. Itu menarik banget menurut gue. Banyak informasi di situ, kalian tunggu aja kontennya. Berkaitan dengan itu, ini gue harusnya kasih tahu di awal, tapi nggak apa-apa di tengah-tengah aja. Jadi memang banyak konten-konten gue di Australia yang belum terupload. Jadi walaupun setelah ini harusnya konten-konten gue post Australia atau setelah gue berjuang di Australia, di Indonesia khususnya, nanti akan ada ke-mix-mix lah, kecampur-campur sama konten-konten yang kemarin belum sempat diupload karena masih dalam proses editing. Oke, itu informasi aja. Nah, itu gue dapat kerjaan dari teman gue yang pernah kuliah di Australia. Tapi gue nggak lama di sini karena gue pada akhirnya pindah ke kerjaan yang ya gue cukup lama di perusahaan terakhir yang gue jadi driver forklift itu. Awalnya ya gue jadi kuli angkut dulu. Ini yang terakhir gue benar-benar cari sendiri, relentlessly.
Poin gue adalah effort matters. Jangan cuma rely on people. Rely on people, ya harus. Ya memang seperti itu gitu. Kita harus cari informasi sebanyak-banyaknya dari manapun. But at the same time, kita harus juga mau untuk menggerakkan diri sendiri gitu. Kalau tidak bisa dapat pertolongan di mana-mana, ya kita yang harus menolong diri kita sendiri. Kira-kira seperti itu. Yang ketiga, masih di proses sebelum kerja. Ini yang terakhir. Gengsi. Nah, ini gue yakin banyak dirasakan mereka-mereka yang pergi ke Australia juga, terutama mereka-mereka dengan social class yang bukan dari bawah. Yang paling enggak, ini kalau ini menengah, ini ke bawah, ya paling enggak di sinilah gitu, nggak harus di atas, di sinilah. Pasti ada gengsinya. Kalau yang di bawah pasti sudah terbiasa kerja fisik, kerja keras, mungkin gengsinya akan sedikit berkurang, tapi yang tidak terbiasa kerja keras, tidak terbiasa kerja kasar, sudah pasti ada gengsinya. Kalau gue gimana? Ya kalian pikir aja dari mahasiswa S2 Hukum di Belanda, itu gue udah terdaftar sebagai mahasiswa baru. By the way, gue sudah pernah lagi-lagi buat kontennya soal itu di Instagram. Terus jadi kuli angkut. Jadi loper koran. Merasapi. Jadi gue harus akui, ya gue pun punya gengsi itu di awal. Tapi setelah gue menjalani, gue meyakinkan diri gue bahwa gengsi itu nggak bisa beli nasi. I gotta keep doing what I'm doing. At the end of the day, let me tell you something. This is important. At the end of the day, everyone praises the winner, not the talker. So keep doing what you're doing. Entah itu kalian di luar negeri atau kalian di Indonesia, ya agak sulit memang. Tapi gengsi harus bisa dilawan. Lanjut, nah ini tahap setelah atau pada saat bekerja ya. Yang pertama adalah health and well-being. Kerja kasar itu sudah pasti mengandalkan kekuatan fisik. Nah tantangannya adalah yaitu stamina karena sangat berpotensi kelelahan. Apalagi yang gue rasain ya, gue kadang-kadang tuh kalau flashback setahun lalu itu mikir kayak gue nggak tahu ini semua energi pada saat itu gue dapat dari mana. Karena yaitu gue kerja 8-9 jam jadi kuli angkut, kemudian masih gue selipin dengan ngojol. Itu weekdays tuh ya, weekdays. Nah weekendnya gue ngojol juga, dan dari Sabtu malam ke Minggu pagi gue kerja sebagai basi tadi, cleaner di bar. Jadi kalau dipikir-pikir gue nggak ada hari liburnya gitu, 7 days a week gue kerja. Sick. Seperti yang gue bilang tadi, gue nggak tahu gue dapet energi itu dari mana. Bener-bener kayak slogannya Pak Jokowi tahun 2014. Kerja, kerja, kerja. Nah, itu yang gue lakuin tuh. Tantangan lain adalah cedera. Terutama kerjaan kuli angkut ya. Kerjaan kuli angkut atau buruh pabrik ini, itu gua itu tidak jarang harus dealing with barang yang beratnya 20-25 kilo. Bahkan lebih. Cuma kalau di atas 25 biasanya ya kita minta bantuan gitu. Cuma kalau 25 bisa sih minta bantuan, tapi kadang-kadang agak gengsi kan. Bisa kok, bisa. Apalagi di awal-awal gue mau membuktikan kan. Nah itu gue ada beberapa cedera yang gue rasakan di awal. Dan ada juga cedera-cedera yang masih ada sampai sekarang. Gue bahas ya. Cedera yang gue rasakan di awal itu waktu itu punggung gue ini sakit banget. Gue nggak tahu kenapa, tapi cuma di bagian kiri sini. Gue mau nengok gini aja nggak bisa salah nengok. Karena kalau gue salah nengok gini tuh, itu nyut. Bahkan ada di titik dimana gue duduk aja harus duduk di posisi yang tepat. Karena kalau gue salah dikit, wah itu nyut-nyutannya itu sakit banget. Kemudian kaki gue pernah ketiban seng. Gue sekarang bisa ketawa, waktu itu agak panik gue gitu. Dan ya lumayan tuh, luka, bengkak, jari gue, mana nih? Ini kayaknya udah gak terlalu kelihatan nih. Gue waktu itu buru-buru naik sepeda dan ya sampai nabrak tong sampah. Tong sampahnya itu kira-kira posisinya itu ada di yang paling atas tuh, ada di sini tutupnya tuh. Terus ya karena gue nabrak, sepeda gue nabraknya tuh ya dari samping gitu. Jadi jari gue yang ini tuh kena tong sampah. Dan gue nggak tahu kalian kelihatan apa enggak. Kalian lihat, harusnya kelihatan ya, agak bengkok. Kemudian yang cedera yang masih ada sampai sekarang itu trigger finger. Nah, trigger finger ini biasanya cedera yang dialami sama mereka-mereka yang kerja di meat factory. Kenapa? Karena di meat factory, walaupun gue nggak kerja di meat factory ya, tapi ini yang cerita-cerita yang gue dapat. Di meat factory itu, atau di pabrik daging itu ada pekerjaan namanya slicing. Jadi kalian megang pisau, ya megang terus-terusan. Kalian megang terus-terusan, jari kalian kan bengkok gini kan. Itu, jari kalian, kalau terus-menerus bengkok, itu nanti akan ada seperti ini nih. Nah, ini jari gue yang ini harus dipaksa. Nah, kelihatannya ada keleknya. Gue ulang ya. Nah, dari samping. Nah, ini
nggak sembuh-sembuh. Nah, kalau gue dapetnya bukan dari Meat Factory, tapi dari kuli angkut ini. Karena gue ngangkat-ngangkat berat, kayaknya posisi angkat gue tuh salah gitu. Ada beberapa barang yang harusnya diangkat pakai 2 tangan, ya gue pakai 1 tangan aja gitu. Dan akhirnya ya mungkin ngasih beban ke jari gue, akhirnya ya gini. Cuma ini nggak separah orang-orang yang pernah cerita ke gue sih. Mereka tuh sampai yang diginiin tuh sampai sakit banget, sampai harus dipaksa. Nah, gua itu sempat ada di fase itu, tapi akhirnya makin lama membaik. Gua nggak tahu apakah ngaruh apa enggak, tapi gue cukup rajin olahraga. Jadi ya mungkin membantu juga gitu. Menggerakkan tangan misalnya gitu-gitu kan. Tapi gue sempat ada di fase itu yang lu apalagi pas bangun tidur tuh, wah gila sakitnya. Itu gue nggak benar-benar nggak bisa, harus dibantu tangan satu lagi atau gue giniin di tempat tidur nih. Set sampai lurus. Selanjutnya masalah mental. Jadi selain masalah fisik ada juga masalah mental. Sudah jelas jauh dari keluarga, gue di sana sendiri. Jauh dari teman-teman. Ya sebenarnya dua ini sih yang paling banyak dirasakan dan gue rasakan juga. Dan ya harus tahan-tahanin karena kalau tidak tahan tidak akan sampai 1 miliar dalam 1,5 tahun. Nah selanjutnya ini perjuangan juga soal saving atau menabung gitu ya. Ini gue kasih cerita real yang pernah terjadi. Di awal-awal gue kerja di Australia itu gue sebisa mungkin menekan expense gue atau pengeluaran gue. Dan gue tidak mau keluar untuk hal-hal yang tidak perlu. Nah, ini gue sudah tinggal di share house ya, atau rumah yang sharing. Salah satu teman di rumah gue itu, dia beli roti. Ada roti Lebanon dan roti keju. Kebetulan gue suka keju. Dan itu enak banget. Enak banget. Itu harganya nggak mahal sebenarnya untuk ukuran harga di Australia. Harganya cuma $5. Kalau di sini ya mungkin kedengarannya mahal 50.000. Cuma ya di sana itu sangat terjangkau lah kalau $5 tuh. Saking pelitnya gue waktu itu ke diri sendiri, gue tidak mau mengeluarkan $5 untuk sesuatu yang wah gue padahal pengen banget, gue suka banget. Kebetulan nyokap gue nelpon waktu itu. Terus gue cerita, iya tadi habis makan ini dikasih roti gini-gini. Wah enak banget gini-gini. Terus ya gue bilang, ya gue cerita lah itu ke yang gue cerita ke kalian. Ya pengen sebenarnya cuma ya enggak lah hemat gitu, sayang gini. Itu nyokap gue lihat gue kayak ya Allah ini orang kasihan banget. Gue ditransfer 50.000 ke ATM gue, ke rekening gue di Indonesia tapi ya. Ditransfer 50.000 gue. Saking ya nyokap gue melihat ini anak berjuang nekan pengeluarannya segini amat gitu. Nah ya itulah gambaran seberapa hematnya gue pada saat itu. Dan berkaitan dengan saving juga, gue tuh nggak mau nambah temen. Ya terutama di tahun pertama gue di Australia. Kenapa? Karena nambah temen artinya menambah pengeluaran juga. Itu karena pasti akan ada ajakan nongkrong. Ya sebenarnya bisa aja lu tolak. Cuma ya masa 5 kali diajakin nongkrong semuanya lu tolak gitu. Pasti ada satu yang karena lu nggak enak lu iyain kan. Gue nggak mau ini terjadi, jadi ya gue keep teman-teman yang udah ada aja. Gue nggak berusaha untuk reach out orang gitu. Ya buat gue pada saat itu ya selain gue hindari, memang I don't have time juga gitu. Jadi gue memang push untuk saving dan menambah penghasilan sebanyak-banyaknya pada saat itu. Lagi-lagi di tahun pertama itu gue nggak tahu banyak soal kuliner di Australia. Ya sekarang 3-4 bulan terakhir ya gue udah mulai tidak se-strict itulah gitu, mulai agak fleksibel lah gitu. Jadi ada beberapa ajakan yang gue iyain. Jadi gue mungkin ya tahu lah, oh di Melbourne tempatnya ada ini. Walaupun gue nggak tahu banyak sebenarnya, karena itu alasannya. Jadi ada beberapa teman gue yang tanya rekomendasi, ya gue bisa kasih rekomendasinya terbatas aja karena gue tidak eksplor sebanyak orang yang tinggal di Melbourne kira-kira gitu. Itulah struggle atau perjuangan soal saving. Perjuangan yang selanjutnya, fuck work and life balance. I had no work and life balance. Terutama yang gue bilang tadi, for the first few months in Australia. As I said, work. Nah itu kalau Pak Jokowi kampanye di Australia tuh. Sebelum kalian marah-marah, bang, mental health penting bang, harus healing. Biar gue jelasin. Pertimbangan gue untuk fokus kerja di Australia pada saat itu adalah gue tidak akan selamanya di Australia. Bisa ada possibility itu, but then again it's a possibility. Possibility yang lebih besar adalah gue kembali ke Indonesia. So, mempertimbangkan itu, gue kesampingkan dulu life-nya, gue fokus kerja dulu. Karena ketika gue balik ke Indonesia lagi, nggak mungkin gue ngojol dapat 2.500.000 sehari, itu nggak mungkin. Nggak mungkin gue ngeburuh kerja 13-14 jam bisa dapat 5 juta sehari, itu nggak mungkin. Makanya gue maksimalkan waktu yang gue punya di Australia.
Gue percaya pada saat itu, kalau gue kerja keras sekarang, nanti kehidupan gue di Indonesia akan dimudahkan. Gitu. Begitu juga sebaliknya kalau gue pada saat itu di Australia leyeh-leyeh, ya sebaliknya nanti ketika gue ke Indonesia, justru masa-masa sulitnya di situ. Jadi gue work hard di waktu yang sekarang untuk menikmati life di masa yang akan datang. Jadi sebenarnya tetap work and life balance, cuma waktunya aja yang gue tunda. Instead of work 1 bulan, healing 2 hari, gua work 1,5 tahun dan healing selamanya, hopefully. Selanjutnya, health and well-being again. Nah ini kenapa harus gua bahas lagi? Karena gua tidak pernah menduga gua akan ada di lingkungan kerja atau di pekerjaan ini, yaitu sebagai pemerah sapi. I don't hate the job, tapi yang gue bilang tadi gue tidak pernah menduga aja. Buat yang nggak tahu, pekerjaan ini gue lakukan untuk memperpanjang visa. Opsinya ada banyak, ada metik buah dan sebagainya. Gue tidak mau bahas terlalu detail. Tapi intinya ya gue kerja selama hampir 4 bulan. Gue memerah sapi. Jadi ya itu apabila ingin jadi miliarder, in my case harus tahan dengan baunya, dengan kotorannya, ya dengan lingkungan persapian ini. Ya bayangin aja ketidaknyamanannya secara psikologis itu seperti apa gitu. Cuma mindset gue pada saat itu, ini kalau orang-orang yang bekerja di situ bisa karena mereka terbiasa, ya gue pun pada akhirnya akan terbiasa gitu, dan ini membantu gue untuk cepat beradaptasi sih, karena ya kita sama-sama manusia kok gitu, bedanya mereka biasa, gue enggak. Ya sebenarnya prinsip yang sama yang membedakan kita dengan orang-orang yang sukses. Ya mungkin beda kalau kita, gue mau realistis aja ya, beda kalau orang yang dari awal sudah dapat privilege yang wow, mereka leha-leha, that's it gitu, they're born rich. Tapi dari yang ada struggle-strugglenya, yang membedakan ya investasi waktunya. Sama-sama dikasih 24 jam, tinggal ya dikasih pilihan apa yang mau kalian lakukan. Kalau gua kebetulan, gua pakai untuk yang tadi sudah gue jelaskan di awal. Berlatih bahasa Inggris, cari relasi, cari informasi, berangkat ke Australia, kerja keras di Australia, non-stop, no work and life balance. Pada akhirnya ya it leads me to this point. Ya, yang selanjutnya, after Australia. Setelah Australia, apa nih yang akan gue lakukan? Yang pertama, tentunya dengan modal yang ada, gue akan coba untuk buat bisnis. Tapi gue mau bisnisnya itu yang memang ya gue passionate lah. Salah satu contohnya adalah skincare. Biar gue ceritain sedikit aja kenapa gue mau buat skincare. Ini berangkat dari keresahan gue sebenarnya. Gue ya selayaknya laki-laki lain, bukan orang yang suka dengan tahap-tahap skincare atau sekedar cuci muka gitu. Kita cuci muka kalau inget doang. Enggak juga sih. Udah inget pun tetap aja malas cuci muka. Itu yang gue rasain. Ya semenjak gue ke Australia, ada habit yang berubah. Jadi alasan gue sebelumnya nggak mau cuci muka, skincarean dan lain-lain adalah karena ini kan apa yang ada di kepala gue ya. Ya gue mikirnya pada saat itu, ini buat cewek banget nih gitu, skincarean gitu-gitu, ngapain. Nah, tapi ya tadi yang gue bilang mindset gue berubah adalah setelah gue ngobrol dengan teman-teman gue yang di luar negeri. Ya ternyata mereka tetap melakukan step skincare yang simple karena tujuannya itu bukan cantik, bukan bersolek, tapi untuk punya kulit sehat. Gue langsung kepikiran kayak, lah iya ya. Misalnya dari sinar matahari deh gitu. Sinar matahari ini, kanker kulit ini, itu kan nggak pilih-pilih yang, oh kamu cewek, kamu cowok, enggak. Yang dilihat mana yang terlindungi dan yang enggak gitu. Dari situ gue kepikiran tuh kayak, oke, gue rubah mindset gue mau skincarean untuk punya kulit sehat. Ya mungkin tadi contoh ekstrimnya kanker kulit, tapi di luar itu ya yang lain-lain lah, kulit kering dan sebagainya gitu. Ya gue mau mulai seawal mungkin, ya rasa-rasanya kalau gue mulainya nanti-nanti mungkin sudah sedikit terlambat, dan ternyata berbuah hasil. Selain gue punya kulit yang sehat, ternyata kulit gue jadi bagus gitu. Jadi kalau kalian tanya atau bilang kayak, Kak, kulitnya jadi bagusan apa karena di Australia udaranya bagus dan sebagainya? Mungkin itu jadi faktor, tapi gue rasa faktor utamanya karena ya gue mulai menggunakan tahap-tahap skincare simple di sana gitu. Simple banget. Ternyata works di gue. Karena inilah gue kepikiran untuk mengombinasikan, gue cuma pakai skincare itu ada 2 tahap kalau nggak salah, cuma 2 tahap. Gue kepikiran untuk mengombinasikan ini jadi 1 tahap, jadi lebih simple lagi. Nah inilah yang nantinya akan jadi brand gue. Jadi ditunggu aja. Progresnya agak lambat, gue harus jujur aja. Ada Instagramnya, udah ada by the way. Namanya Literally Works. Nanti nama produknya atau nama brandnya adalah Works. Tadi yang gue bilang progresnya agak cukup lambat karena ada banyak yang gue urusin. Selain brand ini ya gue mau bikin seminar juga, dan seminarnya gratis by the way. Ini nanti gue bahas satu-satu.
Oke, itu dulu. Jadi gue kasih tau tuh, itu salah satu plan gue setelah dari Australia. Nah, kemudian yang kedua, tidak berhenti mengembangkan soft skill maupun hard skill. Apa contoh hard skill yang sedang gue kembangkan? Kalian bisa lihat di sini ada alat set DJ. Gue suka banget mengumpulkan skill set atau itu kemampuan atau istilahnya apa, gue pakai istilah kunci, karena gue rasa ini yang memudahkan hidup gue. Jadi ketika kesempatannya datang, gue udah punya kuncinya, gue bisa buka, gue bisa akses pintu kesempatan itu, kira-kira gitu. Dan salah satunya adalah DJ. Jadi kita lihat aja ini kedepannya akan jadi apa. Gue sudah latihan beberapa kali dan I could say that I really enjoy DJing. Mohon supportnya teman-teman. Kemudian ya itu ya tadi yang gue bilang, yang gue singgung soal seminar. Kayaknya by video ini di-upload, seminarnya nanti belum mulai deh. Jadi kalian bisa tuh follow Instagram gue dan tunggu aja soal seminar. Itu akan diadakan nanti tanggal 22 Februari tahun 2025. Dan seminarnya gratis seperti yang tadi gue sampaikan. Nanti akan ada 3 speaker, jadi bukan cuma gua. Akan ada, ya kalian nanti bisa lihat lah. Kalian nanti bisa lihat speakernya siapa aja. Influencer juga. Dan bahkan followersnya lebih banyak dari gua. Gua key speakernya. Tapi followers gua malah lebih sedikit dari beliau. Kemudian ada salah satu juga yang dari, kalau kalian pernah nonton Clash of Champions-nya Ruang Guru, nah beliau adalah salah satu pesertanya. Ya mudah-mudahan bisa memberikan informasi buat kalian. Dan ini yang gue bilang salah satunya, kalian harus mau, sebenarnya nggak usah seminar gue, siapapun deh, siapapun, selama itu memberikan ilmu, selama itu memberikan sesuatu yang positif, kejar gitu. Jadi sudah tidak bisa lagi menunggu. Bayangin aja kalau gue menunggu, gue nggak jadi apa-apa. Terakhir, dengan pendapatan 1,1 M, am I really a milliarder? Jawabannya, dengan 1,1 M itu, bersihnya itu tidak 1,1 M. Karena sehemat-hematnya gue, pasti ada expenses, pasti ada pengeluaran. Gue butuh makan, gue butuh tempat tinggal. Belum lagi pajak yang harus dibayarkan. Karena gue benci berbohong, maka gue akan buka semuanya di sini. Gue nggak akan bahas detail lagi-lagi, nanti akan gue bahas di video lainnya soal, ya mungkin kalau kalian mau bahas hitung pajak dan lain-lain. Tapi gue bahas yang garis besarnya aja, biar kalian tahu sejelas-jelasnya. Oke? Tadi soal pajak. Pajak itu terpotong sebesar 15%. Tapi kalau penghasilan kalian di atas 450 juta, terpotongnya 35%. Ribet hitung-hitungannya. Ya kira-kira pajak yang gue bayarkan itu ya mungkin 200-an juta lah. Nah kemudian soal pengeluaran. Pengeluaran itu sebulan mungkin kira-kira 20 juta. Itu udah hidup yang oke lah, hidup yang sebenarnya bisa lebih hemat lagi. Tapi untuk hidup yang nyaman 20 juta, masih bisa nongkrong dikit-dikit, nah itu 20 juta. Jadi kalian hitung aja selama 1 tahun 3 bulan gue tinggal, ya itu 1 tahun 3 bulan dikali 20 juta sama pajak yang gue bayarkan 200. Lagi-lagi biar gampang, dari 1,1 M itu ya taruhlah kalian kurangin aja setengahnya. Gua rasa bahkan setengah dari 1,1 M diraih dalam 1,5 tahun itu tidak kalah impresif. Mind that gue masih punya 1,5 tahun lagi di Australia. So, is it achievable? It is very achievable. Walaupun gue sudah jelaskan di Instagram, ya gue berencana untuk pulang ke Indonesia dan ya melakukan hal-hal seperti ini. Gue lupa sampaikan juga, sorry banget, nanti gue akan buat kelas bahasa Inggris gratis. Modelnya seperti apa? Nanti gue akan rumuskan, tapi itu adalah janji dari gue. Gue akan buat kelas bahasa Inggris gratis. Ya intinya gue pulang, ya gue mau berbuat lah. Gue percaya ketika gue berbuat dan itu membawa kebaikan, maka rezeki akan mengikuti. Nah, ini closingnya, kata-katanya sudah gue siapkan. Jadi gue nyontek ya. Mudah-mudahan informasi yang gue bagikan membawa kebaikan bagi teman-teman. Konten ini saya buat, harapannya bisa menjadi motivasi bagi teman-teman sekalian. Dan yaitu mau menerobos batas diri. Ini adalah pencapaian yang bisa dilakukan siapapun. Saya benci bohong, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Saya tidak akan berpura-pura tidak punya privilege. Hidup saya ya sebenarnya cukup nyaman. Tidak terlalu spesial dan bermewah-mewah. Tapi di Indonesia rasanya ya tolak ukur nyaman itu dari pangan, papan, sandang. Ya termasuk beberapa kebutuhan tersier itu sudah layak dianggap privilege. Tapi kenapa saya tinggalkan? Saya sadar, in order to live a great life, you have to live the good life. And here I am, miliarder jalur buruh.